Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya banggakan, siswa-siswi kelas 9 SMP Sunan Giri yang selalu dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semuanya sehat? Semuanya dalam keadaan baik-baik selalu? Ya, itulah yang kita harapkan. Kita dan keluarga kita semua diberikan Allah selalu diberikan sehat dan diberi perlindungan. Ya anak-anak, tadi ya anak-anak diawali dengan iringan musik ya, agar suasana dalam pembelajaran menjadi fresh, menjadi rileks, dan anak-anak bisa menikmati musik. Kemudian kita lanjutkan pada materi. Ya anak-anak, jadi tadi ya sengaja Pak Zumi mengajak kepada anak-anakku sekalian dalam suasana yang rileks ya, musik alami ya, musik yang dimainkan oleh seorang komposer, seorang musisi sekaligus ya. Dia adalah tokoh musik dunia ya. Jadi yang namanya Kitaro. Jadi Kitaro ini adalah seorang tokoh atau seorang musisi yang berkaliber internasional dari negeri Sakura, yaitu negeri Jepang ya. Jadi sudah beberapa kali berkunjung memainkan konser musik di negara Indonesia dan sudah berkeliling dunia dari Eropa, Amerika dan lain-lain. Jadi itu kan anak ya, bagaimana begitu pentingnya dalam menarik suasana supaya tidak selalu monoton dalam suasana pembelajaran, diiringi dengan musik ya. Jadi apa yang kita lakukan, yaitu pembelajaran nanti bisa berjalan dengan rileks, kemudian anak-anak bisa mengikuti dengan enjoy ya. Materi yang diajarkan bisa masuk ya. Itulah harapan saya dan kita semua ya anak-anak ya. Bisa kita lanjutkan untuk materi pembelajaran ya. Mari anak-anak, kita awali materi pembelajaran pada hari ini dengan membaca surat Fatihah. Al-Fatihah. Ya anak-anak, terima kasih dari bacaan Fatihahnya tadi. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat kepada kita semua, sehingga dalam pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan anak-anak bisa menyerap ilmunya dengan sebaik-baiknya dan bisa melaksanakan praktek dengan sebaik-baiknya. Ya anak-anak, pada materi hari ini yaitu melanjutkan dari materi yang kemarin, yaitu tentang produk kerajinan dari bahan keras ya. Itu anak-anak. Materi prakarya pada hari ini yaitu merancang, membuat dan menyajikan kerajinan bahan keras. Dan ini perancangan. Anak-anak kemarin sudah praktek membuat perancangan kerajinan bahan keras ya. Saya suruh buat di kertas, membuat rancangannya yaitu berupa sketsa atau desain. Jadi ada yang membuat rancangan dari bahan produk bambu misalnya, membuat rancangan
tempat pensil, kemudian ada yang dari batok atau tempurung kelapa, ya, membuat mangkok dan lain-lain, ya. Saya mengucapkan selamat bagi kalian yang sudah mengerjakan, menunjukkan bahwa meskipun kita tidak berjumpa secara langsung ataupun katakanlah kita belajar melalui daring, tapi anak-anak menunjukkan semangat yang luar biasa. Saya salut dan mengucapkan selamat bagi kalian, ya. Dan anak-anak yang masih belum mengirimkan tugas, ya, saya yakin kalian juga menginginkan hal yang sama, yaitu ingin menampilkan suatu kreasi yang terbaik. Akan tetapi mungkin karena ada kesibukan atau hal-hal yang lain sehingga belum sempat. Nah, anak-anak, bagi yang belum, sempatkanlah untuk membuat praktek kerajinan tersebut yang sudah saya berikan, ya, baik itu melalui video tutorial maupun dari share link yang lain. Jadi anak-anak silakan. Jadi mumpung waktunya masih ada, tinggal sedikit lagi biar semuanya terkumpul. Jadi jangan sampai tidak ada yang mengerjakan tugas tersebut. Ini harapan saya. Kemudian misalnya ada tugas yang tidak terkirim, maka bagaimana nanti untuk pemberian nilainya. Jadi itu yang harus Anda pikirkan, ya. Otomatis kan nilainya nggak ada. Nah, ini. Jadi mari kita sama-sama mendukung, sama-sama memberikan sesuatu yang terbaik dalam pembelajaran ini. Jadi saya menginginkan sesuatu yang terbaik meskipun dalam kondisi yang terbatas, ya. Jadi kita maksimalkan anak-anak, ya. Itu. Kemudian, ya, tadi saya selingi sedikit, merancang, membuat dan menyajikan kerajinan bahan keras. Merancang sudah, kemudian membuat sudah dilakukan, dan menyajikan kerajinan bahan keras. Ini kaitannya dengan menyajikan itu adalah bagaimana kerajinan tersebut sudah menjadi barang jadi. Bagaimana cara penyajiannya? Bahan kemudian sudah jadi, kemudian dikemas dengan sebaik-baiknya. Nah, itu termasuk penyajian. Kita lanjutkan pada bab 2, ya. Jadi fungsi kemasan kita awali dengan pengertian jenis, tujuan dan trik kemasan menarik. Nah, ini agar lebih jelasnya saya bantu dengan kursor, ya, biar anda bisa juga menyimak. Fungsi kemasan produk. Fungsi kemasan, mungkin pada saat ini, ya, kita cuma mengetahui bahwa sebuah kemasan cuma berfungsi sebagai pelindung, ya, sebagai pelindung bagi sebuah produk. Yang kita ketahui hanya sebagai pelindung, ya. Padahal masih banyak fungsi kemasan yang wajib Anda ketahui. Jadi banyak sekali fungsinya, ya, selain sebagai pelindung. Baik itu kemasan pada produk kerajinan ataupun produk lainnya. Mari kita lanjutkan untuk menambah wawasan kita semua. Pengertian kemasan. Apa itu kemasan? Pengertian kemasan merupakan tempat ataupun pembungkus yang berguna untuk mencegah ataupun meminimalisir terjadinya kerusakan pada barang yang dikemas ataupun yang dibungkusnya.
Jadi untuk meminimalisir atau mengurangi terjadinya kerusakan pada barang yang dikemas. Kemudian, sedangkan definisi pengawasan merupakan suatu proses memberi tempat ataupun pembungkus kepada suatu produk. Nah, jadi definisinya anak-anak yaitu suatu proses yang memberi tempat atau pembungkus kepada suatu produk. Ya, saya kira sudah bisa dipahami anak-anak ya. Kemudian fungsi kemasan pada sebuah produk. Tadi fungsi kemasan ya, fungsi kemasan apa untuk produk. Terus sekarang selanjutnya ada fungsi kemasan pada sebuah produk, yaitu menjaga produk pada saat proses didistribusikan. Apa? Didistribusikan itu yaitu produk yang hendak dikirimkan, ya, hendak dikirimkan dari suatu tempat produksi ke tempat yang lain kepada konsumen. Jadi pengirimannya itu yang dinamakan dengan pendistribusian. Kemudian fungsi kemasan yang awal merupakan menjaga produk pada saat distribusi, ya. Kemudian karena apabila sebuah produk dikirim dari produsen kepada konsumen, dari pabrik kepada pengecer, pastinya menggunakan proses distribusi atau pengiriman, ya. Baik itu pengiriman melalui kendaraan bermotor, ataupun kalau dari luar pulau bisa pengiriman melalui kapal dan bisa pesawat dan lain-lain kalau jarak-jarak jauh, ya. Ini pentingnya pengetahuan tentang pengemasan. Kemudian anak-anak kita lanjutkan. Nah, pada saat proses itulah barang tersebut dijaga oleh kemasan sehingga tidak tercecer, tumpah dan lain-lain. Terutama apabila produk Anda mudah rusak, tumpah dan seperti cairan dan butiran. Karena macam-macam ya anak-anak jenis produk itu, ada yang berupa cairan ataupun benda padat. Nah, ini perlu dan sangat sekali pengemasan itu ya diperhatikan. Kita lanjutkan. Melindungi dari pengaruh kawasan luar. Nah, karena ya di luar ya, baik itu di luar ruangan maupun di alam bebas, ini sangat berpengaruh sekali terhadap beberapa macam produk. Nah, ini ya. Misalnya lingkungan luar juga bisa berpengaruh terhadap kualitas dari produk Anda. Karena terdapat banyak jenis produk yang paling mudah terpengaruh, ya. Dan pastinya pengaruh dari kawasan luar bisa membahayakan, lebih-lebih merusak produk Anda. Misal saja Anda merupakan produk yang mempunyai bau tajam, ya. Misalnya apa bau tajam itu? Misalnya bahan-bahan cairan, ya, dan lain-lain, gas yang berbahaya. Nah, itu perlu pengemasan yang baik. Pastinya dengan adanya kemasan bisa melindungi produk Anda dari pengaruh bahaya luar. Nah, kemasan juga bisa melindungi produk Anda dari sinar ultraviolet, angin lembab, panas, benturan, mikroba, kotoran, dan yang bisa merusak, menurunkan mutu produk Anda yang lainnya. Misalnya begini anak-anak, Anda sudah membuat produk yang bagus, ya. Misalnya produk kerajinan macam-macam ya, sudah diproduksi dengan bagus. Kemudian anak-anak juga mengemasnya dengan cara yang tepat, yang benar dan bagus, ya. Kemudian anak-anak misalnya mengirimkan barang produk tersebut, dikirimkan melalui transportasi darat, dikirim ke luar kota, ya.
Ini saya contohkan anak-anak biar anak-anak bisa mempunyai gambaran, mempunyai wawasan bagaimana produk dikemas kemudian didistribusikan. Nah, kemudian setelah kemasan sudah jadi dikirimkan sampai ke tempat tujuan, ke tempat konsumen itu dengan lancar, dengan selamat, barangnya utuh. Nah, itu. Kemudian si konsumen tadi akan merasa senang karena barang yang dipesannya tersebut masih dalam kondisi yang bagus. Nah, ya. Tuh, kita lanjutkan. Selain melindungi produk, menjaga produk saat proses distribusi ataupun pengiriman, ternyata fungsi kemasan juga bisa menunjukkan bukti diri dari sebuah produk. Jadi menjaga nama baik si pembuat produk kepada konsumennya. Ya, jadi barangnya bagus, kemudian pengemasannya bagus. Jadi orang yang membuat produk tadi terjaga nama baiknya. Oh, si A itu produksinya bagus ya, terus kemudian kemasannya kuat, kokoh, sehingga barang yang dikirim tetap utuh dan kemasannya juga bagus juga. Saya lanjut. Apabila ada dalam produk Anda sudah dipakai banyak orang, pastinya orang tersebut tentu selalu ingat produk Anda dari kemasannya. Nah, ini anak-anak tadi lanjutannya. Jadi apabila produk Anda dalam tiap produk itu bagus, pengirimnya juga bagus, maka di situ akan banyak sekali diingat orang, ya, dihafal oleh orang. Oh, si A ini produknya bagus, kemudian barangnya pengemasannya juga bagus. Jadi orang, misalnya pelanggan yang di sana di Surabaya mengalami hal yang sama, di Sidoarjo, di Jakarta dan lain-lain, kebiasaan Anda begitu, maka akan diingat oleh banyak orang. Nah, kita lanjut. Sehingga dari kemasan tersebut Anda jadi mudah untuk mendapatkan banyak pelanggan. Karena orang-orang yang tadi ya Anda kirimi produk Anda, jadi pelanggan-pelanggan tersebut ya akan mengulang untuk memesan produk Anda, ya. Jadi tidak hanya satu orang, tapi beberapa orang, banyak sekali yang masih mengingat produk Anda. Nah, itu anak-anak ya, betapa pentingnya pengemasan dari suatu produk. Kemudian mengurangi fungsi biaya produksi. Fungsi yang berikutnya yaitu mengurangi biaya produksi. Sesungguhnya Anda bisa mengakali kemasan Anda dengan barang-barang yang lebih murah. Akan tetapi awet, berkualitas, sehingga biaya produksi yang Anda keluarkan lebih sedikit. Itu bisa diakali anak-anak ya, dari biaya pengemasan yang mahal bisa mencari bahan-bahan yang murah tapi tidak mengurangi kualitas, ya. Jadi tergantung si pembuatnya, bagaimana kreasi sehingga menjadi kemasan yang bagus dengan bahan yang murah. Kita lanjutkan anak-anak. Ya, ini saya contohkan. Tadi sudah saya jelaskan dari pengertian kemasan itu apa, kemudian bagaimana proses pengemasan, kemudian pendistribusian itu bagaimana. Sekarang saya tunjukkan beberapa gambar jenis-jenis kemasan. Nah, ini di sini ada macam-macam jenis-jenis kemasan, ya, dan fungsinya juga berbeda-beda. Nah, ini misalnya yang saya kursor ini adalah kemasan dari produk makanan, minuman, ya, bisa es krim dan lain-lain. Kemudian ini dalam bentuk kotak, ya, tapi kecil. Nah, ini bisa juga dari bahan makanan, snack, dan bisa juga dari bahan kerajinan, bisa dipakai, ya. Kemudian kemasan yang lebih besar lagi bisa dari makanan maupun produk-produk lainnya. Kemudian ini tas juga dari bahan kertas, ya. Ini
kemasan dari bahan olahan kertas semua anak-anak ya. Nah ini bisa dipakai tempat souvenir dan lain-lain. Saya lanjutkan. Nah ini pembungkus dari bahan plastik kebanyakan ya. Ini dari bahan-bahan makanan semua ya. Di sini ya. Nah ini. Jadi bentuknya macam-macam. Nah ini anak-anak, bentuk kemasan itu juga sangat berpengaruh nanti ya pada konsumen. Jadi ini tujuannya dibuat yang macam-macam ini adalah si pembuat produk ini agar konsumen itu bisa tertarik ya, ada nilai keindahannya. Saya lanjutkan. Nah ini sekilas ada rancangan kemasan. Jadi kemasan yang berbentuk kotak biasanya yang anak-anak tahu itu ya, ada acara-acara kemudian dikemas dengan kotak, misalnya nasi kotak ataupun bentuk pengemasan barang yang lainnya. Rancangannya seperti ini anak-anak ya. Bila kalian buka kemudian kalian lihat seperti ini. Jadi rancangannya seperti ini bentuknya ya. Kita lanjutkan. Nah ini setelah beberapa pengemasan tadi ya, kemudian tahapan berikutnya adalah nanti pendistribusian atau pengiriman. Nah ini packing ini namanya packing ya. Packing ini terbuat dari bahan kayu ya. Jadi untuk melindungi kemasan yang sudah dibungkus sedemikian rupa, kemudian untuk pendistribusian diperkuat lagi dengan pakai kayu palet. Ini namanya kayu palet. Jadi ini anak-anak, nanti ini fungsinya barang tersebut sudah masuk kendaraan siap dikirimkan itu biar tahan terhadap goncangan dan benturan. Ini fungsinya. Nah ini contoh dari pengiriman yang sederhana melalui pengiriman lewat kendaraan bermotor. Nah itu ya. Nah itu anak-anak, jadi materi pembelajaran hari ini yaitu tentang kemasan produk kerajinan, baik itu produk kerajinan maupun produk yang lainnya. Nah anak-anak, selanjutnya saya tunjukkan ya, saya tayangkan video tentang proses pengemasan yang tepat itu bagaimana, cara-cara yang tepat itu bagaimana. Nanti silakan kalian simak ya, agar bisa menambah pengetahuan dan wawasan Anda. Setelah ini akan saya tayangkan videonya. Nah ini anak-anak, produk pecah belah adalah produk yang mudah pecah. Contohnya adalah ini anak-anak, biar anak-anak tahu, dicontohkan pada tayang ini adalah produk barang pecah belah yang dikemas. Ya ini coba Anda lihat. Nah ini. Jadi bagaimana penanganan agar suatu produk itu bisa aman, kemudian dikirimkan, bisa sampai di tempat tujuan itu utuh, tidak ada yang namanya keretakan, kemudian pecah dan lain-lain. Ini coba Anda simak. Yang dipersiapkan adalah kardus ya, kemudian kertas coklat, atau bisa juga ditambah kertas kado atau plastik, isolasi, staples, kemudian label pengiriman, stiker bahwa barang ini mudah pecah ya. Kemudian siapkan gelas. Ya, ini gelas yang hendak dikirimkan anak-anak ya. Karena ini berupa gelas dari bahan keramik, maka perlu penanganan yang khusus agar gelas tersebut kalau sudah dikirimkan akan menjadi aman, sehingga sampai di
tempat tujuan yang dikirim. Nah ini coba anak-anak lihat. Masukkan juga gulungan kertas ke dalam gelas. Nah ini fungsinya adalah untuk menguatkan dari isi dalam ini dalam gelas ini ya, agar apabila ada tekanan dari luar itu tidak goyang. Pastikan gelas sudah cukup terlindungi. Nah, kemudian dibungkus dengan kertas bersama, kemudian diisolasi. Nah, ini ya. Jadi begitu pentingnya anak-anak. Jadi dalam tayangan ini ya. Jadi tiap tahapannya betul-betul diperhatikan. Nah itu ya. Jadi cukup rapi ya, cukup aman. Nah itu ya. Tuh. Nah, tahap berikutnya adalah di pengepakan ya, yaitu disiapkan kardus ya, kardus. Kemudian kardus itu dilem bagian bawahnya, dilem yang diisolasi bagian bawahnya. Kemudian yang kuat ya, dibuat beberapa isolasi. Nah, kemudian gulungannya anak-anak ya. Jadi buat yang rapi, jangan sembarangan. Jadi tadi ada perbandingan dua contoh. Nah ini ya. Jadi ini ya anak-anak. Jadi fungsi gulungan kertas ini adalah untuk melindungi bagian bawah gelas tersebut ya. Setelah bawahnya dikasih alas kertas, masukkan gelas. Nah ini ya contoh. Masukkan tadi ya. Nah, setelah anak-anak ya, tadi di bawahnya sudah diberi alas, kemudian samping kanan kiri ya, itu diberi gulungan atau alas gulungan kertas ya. Ya, jadi ini anak-anak, barangnya kecil, tapi kalau diberi perlindungan atas bawah samping, itu barang tersebut akan tidak mudah goyang ya. Baik itu terkena benturan maupun macam-macam, itu tidak akan goyang. Nah ini coba lihat. Jadi betapa barang tersebut aman ya, aman. Baik itu dibawa dalam posisi miring maupun kiri ya. Dibawa dalam kecepatan dalam kendaraan itu ya, kecepatan tertentu juga aman. Nah, setelah itu anak-anak, setelah tadi packingnya itu sudah selesai, pengkardusan tadi sudah selesai, maka tahap berikutnya adalah menempelkan ya, label aman, label peringatan pada barang tersebut bahwa barang yang ada di dalam kardus atau kemasan tersebut berupa barang yang mudah pecah. Agar orang-orang tidak tahu nanti dalam pengiriman itu dalamnya apa kalau tidak dikasih tanda atau peringatan ya. Kemudian dikasih alamat tempat yang dituju dalam pengiriman ya. Nah setelah itu anak-anak baru dibuat bungkus dari sisi yang paling luar. Ini tujuannya apa? Biar barang kemasan tersebut terlihat menarik. Nah, diisolasi pakai kertas bungkus.
seperti anak-anak kalau tahu orang yang sedang membungkus kado seperti itulah. Itu ya. Nah, ini jadi nah, ini anak-anak kemudian tadi ya dikasih label pengiriman, ditempel dengan isolasi. Nah, ini biar nanti pihak pengirim juga tahu barang apa, tempat tujuan yang dikirim dan ini berupa barang apa. Nah, itu anak-anak ya. Jadi itu anak-anak proses pengemasan dari awal sampai akhir yang barang tersebut siap dikirimkan. Ya, itu ya. Jadi itu anak-anak dari materi yang sudah saya sampaikan, semoga pada pertemuan hari ini jadi materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan anak-anak bisa menyerap dari apa yang sudah dipelajari tadi ya. Untuk tugas nanti saya share di link di Edmodo, kalian bisa menyimak dan pelajari. Jadi persiapkan nanti pada pertemuan berikutnya, yaitu anak-anak bisa ada pembelajaran ya. Kita lanjutkan lagi pada materi pengemasan pendistribusian ya. Ya anak-anak, untuk materi pembelajaran hari ini semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.